Ini sejarah. Pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, ABRI ini siapa? RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel apa Letkol, Pak? Letkol ya, Letkol Sarwo Edi Wibowo. Nah, sejarah insya Allah akan berulang. RPKAD itu sekarang jadi apa? Kopassus. Insya Allah sejarah akan berulang. Umat Islam dan Kopassus akan bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Tanda-tandanya kira-kira mulai nampak enggak? Nampak. Bahkan saya dapat info A1, semua prajurit Kopassus sangat loyal kepada Pak Prabowo. Jadi tanda-tanda itu akan terjadi, insya Allah. Allah selamatkan Indonesia ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Fat ayat 23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Oleh karena itu malam hari ini kita mencoba untuk mengingat kembali peristiwa tragis yang menimpa kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Baik tahun 48, puncaknya tahun 65. Dan Allah terus mengingatkan sejarah akan berulang. Karena sejarah berulang akan muncul lagi, dan itu fakta empiris, nyata. Oleh karena itu, ayo kita munculkan kewaspadaan umat terhadap ancaman KGB, komunis gaya baru. Dan ini fakta, bukan fiktif, ini nyata. Bahkan guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, yaitu Profesor Salim Said, Allahumma'arham, beliau sudah meninggal, baru saja meninggal. Dalam video pendeknya beliau menyampaikan, sekarang kader-kader komunis sudah banyak yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan staf presiden. Luar biasa. Bahkan kata Profesor Salim Said, kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu kurang lebih 200 lebih, hampir separuh. Ya kan? Luar biasa.
Bahkan ada kader Gerwani bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen. Bahkan jadi ketua Komisi 9 DPR pusat. Kan luar biasa. Ya kan? Luar biasa ya. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kan? Profesor Salim Said sampai memberikan statement dalam video pendek yang viral di media sosial itu. Jadi kader-kader komunis yang sekarang ini menguasai pemerintahan itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Profesor Salim Said ini tidak hanya sekedar statement, tapi beliau punya data. Nah, itu. Beliau punya data, itu pasti, karena beliau guru besar ilmu politik dan militer, beliau dosen angkatan darat. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mencoba membuka sejarah, promotor ideologi komunis itu adalah Karl Marx. Dia tokoh Zionis Yahudi internasional. Ya kan? Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan melihat, menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, yaitu al-Yahud, kata Allah, Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya kan? Komunis itu masuk musyrik enggak? Ateis kan? Ya kan? Nah, itu. Jadi Karl Marx, Friedrich Engels ini yang memunculkan teori ideologi yang menciptakan ideologi komunis. Yang mengaplikasikan itu adalah Lenin. Ya. Bahkan Lenin memberikan satu statement, kalau seluruh dunia ini gitu ya, sudah habis gitu manusia, yang penting sepertiganya komunis. Itu yang dicita-citakan oleh Lenin. Hampir 30 juta ya rakyat Uni Soviet dibunuh oleh Lenin. Dilanjutkan Stalin, lebih ganas lagi, masjid-masjid di Uni Soviet dihancurkan. Gitu. Jadi kalau kita buka sejarah, dunia ini pernah merah. Gitu. Startnya 1917 sampai 1991, hampir 74 tahun di 76 negara termasuk Indonesia. Itu. Jadi di dunia ini, seluruh dunia ini pernah merah selama 74 tahun, sejak 1917 sampai 1991 di 76 negara. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi seluruh dunia ini pernah merah. Setelah itu dilanjutkan Pol Pot, Kamboja. Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja untuk mengamalkan ideologi komunis. Oleh karena itu pasukan elit Kamboja minta bantuan Indonesia untuk melatih pasukan elitnya. Akhirnya diperkenankan. Waktu itu Danjen Kopassusnya Pak Prabowo waktu itu. Sehingga akhirnya pasukan elit Kamboja itu dilatih di Kopassus. Tujuannya apa? Untuk menangkap Pol Pot. Alhamdulillah berhasil. Bayangkan, di Kamboja itu sampai tulang tengkorak manusia itu ditata seperti piramida, seperti Mesir itu, piramid itu ditata, tengkorak manusia itu di Kamboja. 2,5 juta rakyat Kamboja. Kan Bapak Ibu lihat ini, orangnya apa model culunnya banyak, kan nggak ada temperamen orang emosional, enggak, orangnya tenang ya kan, tapi sadis Pak.
Gitu. Kira-kira pelongo-pelongo enggak dia ini? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di Indonesia dilanjutkan muso. Luar biasa ini. Tanggal 18 September 1948, muso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Sehingga terjadilah peristiwa pembantaian yang sangat biadab yang dilakukan oleh Muso dan Amir Sarifuddin. Itu. Jadi namanya Islami. Jadi kemarin Ahad kemarin saya diundang di Kediri. Loh, terus saya beritahu, loh Muso itu kelahiran Pagu, Kediri. Ternyata Muso itu lahirnya di Pagu, Kediri. Jadi begitu tak sampaikan, ini kaget kabeh. Ternyata Muso itu orang Kediri, Pagu, Kediri, ya kan? Jadi luar biasa, ribuan santri, ulama, sak keluarganya dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini coba bapak-bapak lihat sendiri, kuburan massal di Madiun, luar biasa. Bahkan 159 TNI, anggota TNI juga jadi korban kebiadaban Muso. Gitu. Bahkan ketika saya diundang di Magetan, di Takran, tempatnya Pak Dahlan Iskan. Nah, di sana itu ada tokoh, yaitu Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin, pimpinan pondok pesantren tertua di Takran Magetan, namanya SM, pesantren SM Sabilil Muttaqin. Itu pada saat kejadian pergerakan PKI Muso, sampai hari ini Pak, jenazah Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin belum diketemukan. Bahkan di Takran Magetan itu sudah banyak yang sampai dibuat monumen ini di Magetan. Jadi jenazah nomor 1 sampai 67 itu terdeteksi siapa namanya, masih terdeteksi. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak terdeteksi oleh PKI Muso. Termasuk ini keganasan PKI Muso tahun 48 yang gugur di desa Kresek, dibuat monumen di sini. Ini Pak. Ya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Jarkasi, Allah mayarham, dan satu lagi saya lupa namanya, pimpinan pondok pesantren Gontor. Masya Allah, beliau diberikan basirah, ketajaman mata hati. Beliau sudah merasa tidak enak, sehingga akhirnya 200 lebih santri dan asatid itu diungsikan. Sehingga akhirnya ketika gerombolan Muso datang ke pondok pesantren Gontor, kosong. Alhamdulillah tidak ada korban, tapi pondok diobrak-abrik, dirusak oleh PKI Muso ini. Itulah yang terjadi. Bahkan di pabrik gula Rejoso, Rejoso itu, ya Allah, itu di dalam pabrik gula itu darah, itu pembantaian yang dilakukan oleh gerombolan Muso ini luar biasa. Banyak yang jadi korban itu para kiai, para ulama, para santri. Nah, ini kronologisnya peristiwa itu. Kita mencoba membuka sejarah. Kenapa itu bisa terjadi? Ada kronologis, yaitu di akhir pemerintahan Soekarno. Soekarno terbius pemikiran Karl Marx, yaitu anggota jaringan rahasia Illuminati yang ditugaskan kelompok itu untuk menyusun program revolusi dunia. Jadi ideologi Marxisme dijadikan tameng Soekarno untuk membentengi kekuasaannya dengan memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis agama komunis. Itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah akan berulang. Kalau dulu muncul Nasakom jilid 1, sekarang muncul Nasakom jilid 2. Sejarah berulang.
Ini ketetapan Allah, nggak bisa diganggu-gugat, Pak. Sejarah berulang. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, begitu Soekarno lebih condong pada ideologi komunis, dia munculkan ideologi Nasakom. Bung Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia tanggal 1 Desember 1956 mengundurkan diri karena Bung Hatta menolak ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Jadi Bung Hatta resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden itu 1 Desember 1956. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang istiqomah melakukan perlawanan terhadap Soekarno. Di antaranya Presiden Darurat Republik Indonesia Pak Safrudin Prawira Negara, Allah menyeraham, termasuk bapaknya Prabowo, Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo, itu dulu melakukan perlawanan terhadap ideologi komunis Soekarno. Nah, Soekarno diteruskan anaknya diteruskan petugasnya Pak Mulyono, iya kan? Benar, Pak? Akhirnya muncul Nasakom jilid 2. Contoh, Pak, dulu ini sejarah pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, ABRI ini siapa? RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel apa Letkol, Pak? Letkol, ya, Letkol Sarwo Edi Wibowo. Nah, sejarah insya Allah akan berulang. RPKAD itu sekarang jadi apa? Kopassus. Insya Allah sejarah akan berulang. Umat Islam dan Kopassus akan bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Tanda-tandanya kira-kira mulai nampak enggak? Nampak. Bahkan saya dapat info A1, semua prajurit Kopassus sangat loyal kepada Pak Prabowo. Jadi tanda-tanda itu akan terjadi, insya Allah. Allah selamatkan Indonesia ini, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba setelah Soekarno memunculkan ideologi Nasakom, yang dijadikan pijakan itu Pancasila 1 Juni, yaitu Pancasila versi pribadi Soekarno, bukan Pancasila konsensus nasional 18 Agustus, tapi Pancasila 1 Juni. Kira-kira sejarah berulang nggak, Pak, Bu? Berulang nggak? Berulang. Pada masa Pak Mulyono yang dijadikan pijakan Pancasila 1 Juni. Sejarah berulang, Pak. Ini loh, kita harus jadikan, kembalikan pada Al-Quran dan hadis, akan ketemu jawabannya, ya kan? Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, menjadikan sejarah itu profesi ilmiah. Kenapa? Karena masalah ummah, problematika umat kekinian itu kalau kita kepingin tahu jawabannya, kita disuruh setback, nengok ke belakang, buka sejarah, akan ketemu jawabannya. Itu, Pak. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah itu menjadikan sejarah itu profesi ilmiah. Kenapa? Allah sudah tegaskan sejarah akan berulang. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya muncullah duet nasional. Begitu Bung Hatta mengundurkan diri resmi dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1956, muncul duet nasional, duet pemimpin besar revolusi nasional, yaitu Bung Karno dan Ketua Komisi Sentral PKI DN Aidit ini. Dan DN Aidit minta kepada Presiden Soekarno agar 15 juta petani dan buruh dipersenjatai. Itu yang sering disebut dengan angkatan kelima. Nah, kira-kira Pak, sejarah berulang enggak sekarang? Berulang. Angkatan kelima itu sekarang sudah, dan itu diinformasikan oleh Kabais Mayor Jenderal Sutomo. Sudah.
Sejarah berulang. Angkatan kelima itu sudah. Bahkan dulu 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, DNID apa jargonnya? Saya Pancasila. Bayangkan Pak. Tidak tahunya PKI. Jadi dulu 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI itu DNID saya pembela Pancasila. Bahkan Subandrio ini orang Probolinggo, itu dia katakan Dewan Jenderal Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tidak tahunya yang melakukan kudeta bukan Dewan Jenderal, tapi PKI. Jadi Pak, karakter orang PKI itu dulu maling teriak maling. Itu karakternya. Itu sejarah berulang. Makanya sampai siapa itu namanya Pak Tito di media sosial itu kan kan Pak, fotonya digandengkan dengan DNID. Pak Tito marah itu. Marah itu. Karena apa? Beberapa guru besar di sebuah universitas itu, loh, kenapa bapaknya Pak Tito kok memberi nama Tito? Nah, Tito itu kan tokoh komunis Yugoslavia. Nah itu Pak. Dan sekarang kok mirip wajahnya. Ya kan? Nah, itu, nah ini jadi sampai Pak Jenderal Tito itu marah. Karena di media sosial itu kalangan netizen ini gandengkan, lo fotonya kok podo. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya PKI ini jaya-jayanya PKI, ya kan? Jaya-jayanya PKI. Akhirnya PKI benar-benar berjuang ingin merubah NKRI menjadi komunis. Jadi baliho di Jakarta Pak, ini gambar balihonya itu ini sudah di mana-mana. Karl Marx, Friedrich Engels, Soekarno, DNID, Lenin, Stalin. Jadi baliho-baliho besar di Jakarta itu terpampang. Ini jaya-jayanya PKI. Nggak bisa dirubah sejarahnya. Ini jejak digitalnya. Bahkan revolusi mental itu ternyata itu yang dicita-citakan oleh DNID, Ketua Komisi Besar PKI. Nah, kira-kira sejarah berulang enggak? Berulang. Sekarang ada revolusi mental sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Sejarah berulang. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Presiden Soekarno ketika hari ulang tahun PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965, Presiden Soekarno pidato. Bapak buka di Google pidato Soekarno pada saat hari ulang tahun PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965 akan keluar ini Pak. Dan Bapak bisa baca itu pidatonya Soekarno. Jadi judulnya suburlah PKI. Jadi duet antara Presiden Soekarno dan DNID. Sekarang GBK, Gelora GBK, ya GBK, Gelora Bung Karno. Itu sekarang ini. Jadi dulu ini di GBK, ini ratusan ribu massa PKI kumpul, show of force, jaya-jayanya PKI. Soekarno, DNID pidato, suburlah PKI. Ini pidatonya Soekarno. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Buya Hamka, Allahumma yarham. Masya Allah, 10 tahun sebelum kejadian peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka sudah memberikan warning, peringatan. Wahai umat Islam, hati-hati terhadap bahaya komunis. Ternyata umat Islam di Indonesia tidak merespon. Jadi ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati, memberikan peringatan, hati-hati, waspada komunis. Ternyata betul Pak. Setelah 10 tahun meletuslah peristiwa G30 SPKI. Makanya Buya Hamka sampai memberikan statement, rupanya Allah tidak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Jadi kepinginnya Buya Hamka dulu itu begitu disampaikan umat siap menghadapi itu loh.
sehingga tidak terjadi korban. Tapi ternyata umat tidak siap. Dianggap statement Buya Hamka itu biasa-biasa saja. Jadi akhirnya kejahatan komunis terbukti dengan peristiwa G30 SPKI. Padahal Buya Hamka sudah mengingatkan 10 tahun sebelum itu. Dan Masya Allah Pak, di tengah-tengah jaya-jayanya PKI, Masya Allah ternyata masih ada 907 ulama se-Indonesia, seluruh Indonesia, yang menolak ideologi komunis. Tapi resikonya dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Sehingga 907 ulama se-Indonesia kumpul di Palembang mengadakan muktamar alim ulama seluruh Indonesia, mengeluarkan rekomendasi. Pertama, itu ada 6 rekomendasi. Pertama, ideologi ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Jadi ulama-ulama dulu itu tegas, kafirlah dia, tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Saya membayangkan Pak, kalau ulama sekarang seperti ini, ya opo Pak Mulyono itu. Tapi kuhabis tiarap kabeh, iya kan? Banyak ulama yang tiarap. Kenapa? Ya itu tadi, kena min amplopi bin fulus gitu. Jadi inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 6 ditandatangani oleh Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dan sekretarisnya Bapak Ghazali Hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah ulama mengeluarkan rekomendasi, tepat tanggal 17 Agustus 1958, Soekarno pidato dengan gegap gempita. Soekarno mencela dengan sangat keras muktamar alim ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang tahun 1957. Itu kata Soekarno, itu komunis fobia. Dan itu perbuatan 907 ulama itu adalah perbuatan amoral. Itu kemarahan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu dikatakan oleh Presiden Soekarno itu ulama amoral. Apa ulama amoral itu? Nggak punya moral. Itu Pak. Jadi resikonya berat Pak, dulu ulama ini 907 ulama ini resikonya berat. Wong yang marah ini presiden. Nah kalau ulama masih ada 907 ulama seperti itu, luar biasa Pak. Nah sekarang ada enggak 907 yang menolak ideologi Nasakom jilid 2? Masih tanda tanya Pak. Wani orang, ya kan? Memang jangankan itu, mau bergerak saja sudah di stop dengan tambang. Serap langsung. Jadi ormas-ormas langsung ditutup dengan tambang. Selesai sudah. Lemes kabeh. Ini sih beda dengan ulama dulu, luar biasa. Sehingga akhirnya resikonya Pak, semua dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum. Sampai Buya Hamka Muhammad Natsir memberikan statement, ulama adalah figur yang mengakar ke bawah, mengakar pada umat, bukan merambat ke atas pada kekuasaan. Ulama adalah mereka yang alim, tegas dan sederhana, bukan mereka yang bergelimang dalam gemerlap kemewahan dunia dan toleran pada kemungkaran. Lesannya ulama adalah perisai bagi dakwah, bukan tameng bagi kekuasaan. Akhirnya Buya Hamka ditangkap, hartanya disita oleh negara, dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum 2 tahun 4 bulan. Akhirnya Buya Hamka disiksa pakai strom tegangan tinggi. Buya Hamka ketika di penjara tidak diberi minum. Masya Allah,
Untuk mempertahankan hidup, Buya Hamka sampai meminum air kencingnya sendiri untuk mempertahankan hidup. Tapi Masya Allah, 2 tahun 4 bulan beliau mengambil hikmah. Apa? Alhamdulillah, Allah mudahkan Buya Hamka untuk menuntaskan penulisan tafsir Al-Azhar 30 juz. Itu hikmahnya. 2 tahun 4 bulan. Sehingga akhirnya ketika masa tahanan hampir berakhir, Buya Hamka ingin menemui Presiden Soekarno. Untuk apa? Memberi maaf terlebih dahulu. Karena itu akhlak seorang ulama. Bukan minta maaf loh, Pak. Memberi maaf terlebih dahulu. Ternyata cita-cita Buya Hamka kandas, tidak terrealisir. Kenapa? Tiba-tiba ajudan Presiden Soekarno datang ke penjaranya Buya Hamka, nyerahkan secari kertas. Begitu secari kertas itu dibuka oleh Buya Hamka, Allah mayarham, Buya Hamka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, meninggal. Nah, di bawah itu tulisan Soekarno minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Kira-kira mau enggak Buya Hamka? Masya Allah, Pak. Sampai hari ini fotonya masih tersimpan di Kesekretariatan Negara Republik Indonesia. Jadi Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Artinya apa? Soekarno merasa bersalah, telah berbuat zalim kepada ulama. Ternyata tidak hanya Buya Hamka, Muhammad Natsir, arsitek pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia pertama, beliau pidato di parlemen 3 April 1950 yang sering disebut dengan mosi integral Natsir. Akhirnya 17 Agustus 1950 Indonesia memproklamasikan dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jasanya Muhammad Natsir. Tapi Bapak Muhammad Natsir menolak ideologi komunis, langsung Pak dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Berapa? 4 tahun penjara. Di mana? Di tahanan militer Batu, Malang. Makanya Pak, Bapak Ibu kalau ke sebelum alun-alun Batu, kanan jalan itu sebelum rumah makan Mesir, itu kan ada Masjid At-Taqwa. Nah, itu diresmikan oleh Pak Natsir tahun 1967 saat beliau ditahan di tahanan militer Batu. Itu sejarah luar biasa. Tapi Masya Allah, Pak Natsir tetap tenang, ya kan? Beliau tidak dendam sampai pada saat Orde Baru. Masya Allah, Pak. Pada saat Orde Baru, Indonesia terkena krisis ekonomi. Masya Allah, Pak Natsir bikin surat sak lembar ditujukan kepada Perdana Menteri Jepang agar Jepang membantu Indonesia. Akhirnya apa, Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, Jepang langsung membantu Pak Harto untuk mengatasi krisis ekonomi. Itulah, Pak. Jadi Pak, istilahnya tokoh itu masih tulisannya masih dianggap oleh Perdana Menteri Jepang. Sehingga ketika Pak Natsir meninggal tahun 93, Perdana Menteri Jepang memberikan statement, kematian Bapak Muhammad Natsir lebih dahsyat daripada bom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Itu. Sekian, kita lanjutkan bulan depan ini. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.